Bayangkan, seorang gadis sederhana tanpa sadar menolong pria tampan yang pingsan di jalan. Ia tak tahu, pria itu ternyata seorang CEO kaya raya. Dari pertolongan kecil itulah, takdir mereka berubah. Membawa gadis itu ke dalam kisah cinta penuh kejutan, ujian, dan kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Dan inilah kisahnya. Seorang pria tergeletak di pinggir jalan. Tubuhnya tegap, berpakaian rapi dengan jas mahal, tetapi wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi dahinya. Tanpa pikir panjang, Hana berlari mendekat. "Astaga, Tuan, kau baik-baik saja?" Ucapnya panik, lututnya langsung menekuk ke tanah. Pria itu tidak menjawab, hanya terengah dengan napas terputus-putus, lalu benar-benar pingsan di pelukannya. Jantung Hana berdetak kencang, ia menoleh ke sekitar, namun tak ada orang yang peduli. Dengan panik, ia menepuk-nepuk pipi pria itu, lalu berusaha membangunkannya. Tubuhnya terasa berat, tapi Hana bertekad menolong. Ia menghentikan taksi yang lewat, memohon supir agar membantu mengangkat pria itu masuk. Supir sempat ragu, karena pakaian pria terlihat mahal, tapi akhirnya mengalah melihat tatapan cemas Hana. Tanpa tahu siapa pria asing itu, Hana membawanya ke rumah sakit terdekat, menunggu dengan gelisah di kursi ruang gawat darurat. Beberapa jam kemudian, dokter keluar sambil tersenyum tipis. Dia hanya kelelahan berat. Untung segera ditolong, kalau tidak bisa berbahaya. Hana menghela napas lega, tubuhnya yang kecil gemetar kehabisan tenaga. Ia menatap pintu ruang perawatan yang masih tertutup, ingin memastikan pria itu baik-baik saja. Ketika akhirnya ia diizinkan masuk, ia melihat pria itu berbaring dengan infus di lengannya. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, meski pucat tetap terlihat karismatik. Hana duduk di kursi samping, mengusap pelan keningnya dengan tisu. Tak lama kemudian, mata pria itu terbuka perlahan. Kau siapa?" Tanyanya dengan suara lemah. Hana tersenyum gugup. "Aku hanya kebetulan lewat. Kau pingsan di jalan, jadi kubawa ke sini." Pria itu menatapnya lama, seolah menilai ketulusan dalam matanya. Ia ingin berterima kasih, tapi napasnya masih berat. Hana lalu bangkit. "Kau istirahatlah, aku harus pulang. Semoga cepat sembuh." Ia melangkah pergi tanpa menunggu imbalan. Namun pria itu terdiam. Hatinya bergetar. Jarang sekali ia melihat seseorang begitu tulus menolong tanpa pamrih. Pria itu bernama Adrian, seorang CEO muda yang selama ini dikenal dingin, tak pernah percaya pada orang lain selain bawahannya. Kehidupannya penuh kerja keras, tekanan dan kesendirian. Malam itu, wajah gadis sederhana itu terbayang terus di kepalanya. Beberapa hari berlalu, Hana kembali bekerja seperti biasa di toko kecil. Ia tidak pernah berharap akan bertemu lagi dengan pria yang ia tolong, namun takdir berkata lain. Saat ia sedang merapikan rak, pintu toko terbuka dan masuklah Adrian dengan jas elegan. Semua orang di toko menoleh, terpesona oleh auranya. Hana terkejut setengah mati, jantungnya berdekup tak karuan. "Kok kau?" ucapnya lirih. Adrian tersenyum tipis. "Akhirnya kutemukan kau." Semua rekan kerja Hana berbisik-bisik, heran siapa pria kaya itu. Adrian mendekat, menatap langsung ke mata Hana. "Aku ingin berterima kasih. Kau menyelamatkan nyawaku." Hana gugup, menunduk. Itu hanya kebetulan. Siapapun pasti akan menolong." Tapi Adrian tidak setuju. "Tidak semua orang sepertimu. Orang lain mungkin memilih berpaling. Kau berbeda." Sejak hari itu, Adrian sering datang ke toko. Awalnya hanya untuk menyapa, membeli sesuatu kecil, atau sekedar berbicara dengan Hana. Lama-lama gosip merebak. Teman-teman Hana heran, kenapa seorang pria tampan dan kaya sering mengunjungi gadis sederhana itu. Namun Adrian tidak peduli. Ia semakin yakin ingin mengenalnya lebih dalam. Hubungan mereka berkembang pelan tapi pasti. Adrian mulai menjemput Hana sepulang kerja, mengajaknya makan malam, memperlihatkan dunia yang berbeda dari kehidupannya sehari-hari. Hana awalnya canggung, merasa rendah diri, tapi Adrian selalu meyakinkan, "Aku tidak peduli dari mana asalmu. Yang penting, kau tulus." Hana merasa bahagia namun sekaligus takut. Ia sadar jurang besar membentang di antara mereka.
Apa kata dunia jika seorang gadis sederhana bersama CEO kaya? Gosip mulai tajam. Beberapa rekan Hana bahkan iri dan mengejek di belakang. Dia hanya mendekatimu karena bosan. Kau pikir pria seperti itu mau serius denganmu? Kata seorang rekan sinis. Hana terluka, mulai ragu. Tapi setiap kali ia bertemu Adrian, keraguan itu memudar. Pria itu selalu menatapnya dengan hangat, memperlakukan dirinya istimewa. Namun cinta mereka tidak berjalan mulus. Suatu hari, keluarga Adrian mengetahui hubungannya dengan Hana. Sang paman yang berambisi menguasai perusahaan marah besar. Bagaimana mungkin pewaris kaya raya menjalin hubungan dengan gadis miskin? Itu memalukan, katanya. Adrian membaras dengan tegas. Aku mencintainya, bukan hartanya. Tapi sang paman tidak tinggal diam. Ia mencoba menjebak Hana. Ia menyebarkan kabar miring bahwa Hana mendekati Adrian demi uang. Bahkan menyuap karyawan toko agar berkata buruk tentang Hana. Hana kaget, tiba-tiba ia dipanggil ke kantor Adrian, dihadapkan pada tuduhan kejam. Kau mendekatiku demi kekayaanku, bukan? Tanya Adrian dingin, dipengaruhi desas-desus itu. Hati Hana hancur. Kau pikir aku seperti itu? Jika aku menginginkan uangmu, aku sudah meminta sejak hari pertama aku menolongmu, katanya sambil menangis. Adrian terdiam, hatinya bergejolak. Ia sadar kata-katanya salah, lalu memeluk Hana erat. Maaf, aku bodoh. Jangan tinggalkan aku. Meski tersakiti, Hana memilih memaafkannya. Cinta mereka justru semakin kuat setelah itu. Tanpa menunggu lama, Adrian membuat keputusan besar. Ia melamar Hana secara mengejutkan di sebuah taman penuh bunga. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin kau di sisiku selamanya. Hana menangis bahagia menerima lamaran itu. Pernikahan mereka digelar sederhana namun indah. Banyak yang terkejut, banyak juga yang mencibir. Tapi Adrian tidak peduli. Ia menggenggam tangan Hana erat sepanjang prosesi. Saat mengucap janji, tatapan mereka penuh cinta yang tulus. Hana, gadis sederhana yang dulu tak pernah bermimpi menikah dengan pria kaya, kini resmi menjadi istri seorang CEO. Setelah menikah, kehidupan Hana berubah drastis. Adrian memanjakannya tanpa henti. Ia membelikan gaun-gaun indah, perhiasan, bahkan mengajak Hana berlibur keliling dunia. Namun yang paling berharga bukanlah kemewahan itu, melainkan perhatian dan kasih sayang Adrian. Ia selalu memastikan Hana bahagia, tidak pernah membiarkan dirinya merasa rendah diri. Kau istriku, kau berharga lebih dari segalanya, ucapnya suatu malam sambil menatap bintang bersama. Hana merasa hidupnya seperti mimpi. Meski awalnya penuh ujian, kini ia hidup dalam cinta yang tulus, dikelilingi kehangatan yang tak pernah ia bayangkan. Mereka saling melengkapi, saling menguatkan, hingga akhirnya menjadi pasangan yang dicintai banyak orang. Dan begitulah, kisah seorang gadis sederhana yang dengan hati tulus menolong pria asing di jalan, tanpa tahu bahwa pria itu adalah seorang CEO kaya raya. Dari pertemuan tak terduga itu, lahir cinta yang tidak hanya melawan perbedaan status, tapi juga mengalahkan cobaan, fitnah, dan penolakan. Pada akhirnya, Hana tidak hanya mendapatkan kehidupan penuh kemewahan, tetapi juga kasih sayang tulus yang tak pernah ia bayangkan. Cinta mereka membuktikan bahwa keikhlasan dan ketulusan hati mampu mengubah takdir, bahkan mengikat dua dunia yang berbeda menjadi satu. Dan sejak hari itu, hidup mereka menjadi bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati tidak dilihat dari harta, tetapi dari hati yang saling menjaga dan mencintai tanpa henti.